selamat datang di podcast Laboratorium Akuntansi FEB UM, ruang diskusi santai dan berbagi cerita seputar dunia akademik dan akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan aku Fernanda Dan aku Sylvie yang akan menemani Sobat Lab pada episode podcast kali ini dengan tema lebih dari sekedar ijazah, ada keahlian dan kompetensi yang menjadi value di dunia kerja nanti. Di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sering banget jadi pertanyaan untuk mahasiswa tingkat akhir atau mahasiswa yang baru lulus, yaitu apakah kompetensi dan sertifikasi benar-benar penting di dunia kerja? Dan kompetensi seperti apa sih yang sebenarnya bikin kita mempunyai value lebih? Jadi untuk membahas topik tersebut, kita sudah bersama dengan narasumber yang akan berbagi pengalaman kepada kita semua. Nah, halo Kak, selamat datang di podcast Laboratorium FEB UM. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke diskusi tentang topik kita kali ini, mungkin kakak-kakak bisa nih memperkenalkan diri kepada Sobat Lab. Oke, Mungkin dari satu-satu dulu, gak apa-apa. baik. Terima kasih sebelumnya sudah diundang di sini. Perkenalkan, nama saya Ria. Saya alumni Universitas Negeri Malang. Dulu jurusan akuntansi angkatan 2021. Oke, kalau saya perkenalkan Wulan, atau nama lengkapnya Putri Nuril Wulan. Saya alumni S1 Pendidikan Akuntansi angkatan 2017. Oke Kak, baik. Mungkin mau nanya nih, untuk kesibukan kakak-kakak saat ini apa ya? Mungkin bisa dari Kak Ria. Oh iya, kalau saat ini kesibukannya kerja. Iya. Kalau Kak Ulan? Kalau saya kesibukannya banyak ya, mau yang mana? Ya, jadi selain ya juga kesibukan utamanya tentu bekerja, kemudian yang kedua adalah beribadah. Oh, kebalik ya, harusnya beribadah dulu ya. Oke, itu sih mungkin untuk kesibukan saat ini. Kalau boleh tahu nih, kan tadi backgroundnya kan di bidang akuntansi. Nah, untuk kerjanya sekarang di bidang apa Kak? Sama, jadi kami kebetulan satu perusahaan gitu ya dari PT Samudra Edukasi Teknologi. Jadi kami merupakan perusahaan yang memang bergerak di bidang pengembangan software gitu ya, IT. Cuma memang basic kita itu lebih berfokus untuk mengembangkan aplikasi akuntansi gitu ya. Ada audit, pajak, seperti itu. Oke, baik. Nah, dari Kak Ria dan Kak Ulan ini kan kesibukannya ini saat ini sudah bekerja ya. Mungkin waktu pertama kali nih Kak Ria sama Kak Ulan masuk di dunia kerja, apa sih kesan pertama kakak ini soal ekspektasi tentang perusahaan terhadap seorang fresh graduate? Apakah sesuai nih dengan apa yang kakak bayangkan waktu masih kuliah? Mungkin dari Kak Ria atau Kak Ulan dulu nih? Mulai dari Kak Ria dulu aja. Kak Ria terus Oke. dari saya. Oke. Jadi ekspektasi di dunia kerja gitu ya. Waktu masih fresh graduate itu dulu itu mikirnya takut kalau misalkan harus bisa semuanya gitu kan ya. Tapi mungkin nggak harus bisa semuanya. Yang penting kita mau berkembang. Tapi sebenarnya juga dari kita mahasiswa itu kalau kita sudah menyiapkan pengalaman-pengalaman yang menunjang untuk di dunia kerja itu juga sangat memiliki ini ya dampak yang kuat untuk menambah peluang untuk masuk di dunia kerja. Jadi kayak misalkan di mahasiswa itu mengikuti pengalaman seperti magang atau sertifikasi itu juga menambah peluang untuk bisa masuk di dunia kerja. Oke. Kalau dari Kak Ulan nih, ekspektasinya gimana? Oke, kalau dari aku pribadi mungkin dulu ketika awal masuk kerja gitu ya, itu kan saya juga masih masa-masa pandemi COVID tuh, baru awal lulus tahun 2021 itu. Sehingga memang waktu itu pekerjaan pertama saya itu masih WFH gitu ya. Jadi masih belum terlalu banyak intens untuk bertemu dengan orang gitu ya. Kemudian job desk itu delivernya hanya by online aja, kemudian nanti jika sudah selesai kita tinggal kirim, seperti itu. Nah, mungkin kalau ekspektasi pribadi saya adalah saya pikir dulu di dunia kerja itu teori yang kita pelajari semua di perkuliahan itu semuanya terpakai gitu ya, atau semuanya terterapkan. Ternyata dari situ kalau dari POV saya pribadi itu hanya terpakai mungkin 5% gitu ya. Jadi sisanya itu lebih ke soft skill kayak gitu ya, gimana cara kita komunikasi, gimana cara kita negosiasi kayak gitu. Ya contohnya di
perusahaan kami gitu ya, rata-rata yang bekerja pun bukan yang backgroundnya murni akuntansi kayak gitu, yang bukan memiliki background di pajak atau audit aja, tapi juga ada background yang lain, tetapi secara akademik, secara keinginan untuk belajar mereka juga mau gitu, akhirnya mereka juga adaptasi gitu dengan dunia akuntansi kayak gitu. Itu sih. Oke, menarik banget nih atas jawaban yang diberikan Kak Wulan maupun Kak Ria. Menurut kakak-kakak nih, seberapa besar sih pengaruh ijazah dan nilai IPK dalam proses rekrutmen dibandingkan dengan pengalaman atau kemampuan yang benar-benar bisa langsung dipakai di lapangan? Itu sih. Oke, mungkin izin ya. Iya. Oke, kalau dari saya pribadi, IPK itu juga sampai saat ini juga menjadi indikator gitu ya. Cuma memang secara persentase mungkin tidak terlalu gede dibandingkan pengalaman gitu ya, atau mungkin soft skill yang lainnya. Jadi IPK ini juga masih menjadi indikator para recruiter untuk apakah ini bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak gitu. Jadi paling enggak IPK itu menjadi salah satu seleksi yang menentukan di administrasi kayak gitu ya. Jadi kan kita biasanya kalau di dunia kerja itu ketika akan ada loker gitu ya, itu kan pasti ada beberapa tahap, mulai dari administrasi, kemudian nanti tes psikolog mungkin sampai dengan wawancara dengan user dan lain sebagainya. Nah, jadi IPK itu juga masih memegang peranan penting walaupun juga tidak signifikan pengaruhnya kayak gitu, karena ya itu tadi, sekarang mayoritas yang dilihat oleh para pemberi kerja itu adalah lebih ke pengalaman, experience kayak gitu. Itu sih. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Ria. Ya, kalau dari saya mungkin juga setuju banget dengan yang dikatakan Kak Ulan sebelumnya. Nah, jadi kalau IPK itu menjadi persyaratan wajib sebelumnya gitu ya, karena juga di administrasi wajib mencantumkan misalkan ijazah atau nilai gitu ya. Jadi IPK memiliki peran yang penting untuk di tahap administrasi. Kemudian untuk di dunia kerja juga tidak hanya administrasi, tetapi juga ada misalkan wawancara atau interview ya. Nah, di interview itu juga diseleksi bagaimana cara komunikasinya, kemudian cara menyampaikannya gitu. Jadi selain IPK, soft skill lainnya itu juga penting untuk pertimbangan untuk masuk di dunia kerja gitu. Oke, berarti kesimpulannya ini bukan cuma IPK aja nih yang kita bisa unggulkan. Nah, tadi kan Kak Ulan sama Kak Ria ini sempat nyinggung sedikit nih tentang sertifikasi. Nah, menurut kakak ini, apakah sertifikasi ini benar-benar seberpengaruh itu ya atau bakal dipertimbangkan oleh perusahaan, atau sertifikasi ini cuma sebagai formalitas kita aja, atau gimana ya Kak? Mungkin menurut dari kakak-kakak bisa ngasih pendapat. Oh ya, baik. Jadi kalau menurut pribadi saya itu sertifikasi juga sangat penting, karena misalkan kita mau masuk di bidang pajak gitu ya. Nah, sertifikat biasanya yang dibutuhkan itu sertifikasi brevet pajak gitu ya. Jadi misalkan ada CTT gitu, bergelar CTT. Nah, itu kan berarti mereka sudah sebagai kayak bukti mereka sudah bisa atau menguasai di bidang tersebut gitu kan ya. Nah, tapi sebetulnya yang paling penting itu bukan hanya kayak sertifikatnya aja, tapi juga kemampuan yang dimiliki oleh calon-calon pekerja itu sendiri. Jadi intinya sertifikasi itu untuk mengukur mereka jadi kayak bukti kalau mereka itu expert di bidang tersebut. Misalkan contohnya sertifikat brevet pajak tadi, kemudian sertifikat BNSP gitu, accurate mungkin ya. Jadi itu sangat ini sih membantu juga nanti bisa dilampirkan untuk di administrasi. Itu jadi perusahaan dapat menilai, oh ternyata anak ini sudah memiliki kompetensi di bidang-bidang tersebut gitu. Ya, mungkin aku sedikit menambahkan gitu ya. Memang untuk perannya sertifikasi saat ini juga memegang peranan yang cukup penting gitu ya. Pengalaman saya dari perusahaan yang dulu saya bekerja sebelum di tempat yang sekarang itu, ternyata setelah saya mendalami ke HR-nya itu adalah pertimbangan mereka ketika itu adalah melihat dari sertifikasi saya kayak gitu. Nah, kebetulan juga sertifikasi saya waktu itu didukung dari jurusan ya, diberikan fasilitas gratis waktu itu ikut
Bukan, yang Oh, SAK teknisi. etap dulu, teknisi akuntansi kayak gitu. Jadi waktu itu alhamdulillah dapat apa ya dulu namanya beasiswa gitu ya lah ya, beasiswa untuk ikut uji kompetensi itu, dan ternyata manfaatnya juga cukup besar gitu ya ketika saya gunakan untuk mendaftar di pekerjaan kayak gitu. Jadi benar yang disampaikan oleh Kak Ria tadi, bahwasanya memang sertifikat itu ya bukan hanya dilihat dari bukan hanya sekedar formalitas gitu ya, tapi memang kita harus benar-benar menunjukkan bahwasanya kita memiliki keahlian atau kemampuan di bidang tersebut. Oke Kak, tadi sempat udah di-mention oleh Kak Mulan maupun Kak Ria. Nah kalau dari pengalaman kakak nih, sertifikasi atau kemampuan tambahan apa sih yang paling terasa dampaknya baik saat proses melamar kerja maupun saat sudah kerja, khususnya di bidang akuntansi nih Kak. Nah kan banyak ya sertifikasi. Nah yang paling berpengaruh itu yang apa Kak? Mungkin dari Kak Ria atau Kak Mulan dulu boleh? Oke. Oke, jadi kalau dari saya pribadi ya, yang paling terasa saya rasakan itu adalah skill kita berkomunikasi dan juga negosiasi. Jadi ya mungkin kita secara teknikal pekerjaan akuntansi itu ya hanya itu saja gitu ya, repetitif kayak gitu. Nah bahkan sekarang sudah banyak AI dan lain sebagainya yang itu bisa secara nggak langsung menggantikan technical skillnya kita kayak gitu. Jadi kita sudah bisa dibantu oleh AI. Tetapi apa yang nggak bisa dibantu oleh AI itu adalah skill kita komunikasi, negosiasi, dan itu yang paling saya rasakan manfaatnya. Nah jujur saya dulu orangnya sangat introvert gitu ya. Maksudnya nggak hobi untuk bercerita, nggak hobi untuk berkomunikasi gitu ya. Bahkan dulu saya juga HMD kan ya, ketika mahasiswa dulu. Di HMD tahun pertama itu saya juga orangnya cukup pendiam, malas berkomunikasi kayak gitu ya, malas bersosialisasi. Kemudian ada titik baliknya ketika itu ya, ketika teman-teman seangkatan saya itu biasanya rajin untuk memberikan evaluasi gitu ya, memberikan feedback dan lain sebagainya. Ternyata dari situlah yang kemudian menggugah saya untuk oh ya kalau aku terus-terusan diem, sementara aku bukan pewaris gitu ya. Jadi gimana caranya kalau misal aku cuma diem aja kayak gitu kan. Ya intinya skill komunikasi sama negosiasi itu sih yang paling benar-benar terasa impactnya sampai dengan saat ini. Karena kalau secara akademik dan lain sebagainya itu kita sudah banyak alatnya kok. Kita sudah banyak wadahnya untuk kita bisa belajar. Tapi untuk komunikasi itu kalau kita hanya belajar aja tapi tidak dilatih, tidak diimplementasikan ya kayaknya sama aja. Itu sih. Kalau dari Kak Ria mungkin? Ya, mungkin hampir sama jawabannya seperti Kak Wulan tadi. Kalau untuk teknikal atau kemampuan teknis di bidang akuntansi itu mungkin sudah dipelajari oleh seluruh teman-teman mahasiswa yang lainnya gitu kan ya. Nah mungkin yang bisa dilatih lagi untuk nanti sebagai kayak pembeda atau nilai plus kita sebagai fresh graduate itu mungkin juga bisa dilatih seperti ya selama menjadi mahasiswa itu juga mengikuti organisasi seperti kalian di sini yang mengikuti ASLEB gitu ya. Nah, jadi di organisasi itu menurut saya juga sebagai dampak yang cukup besar untuk saya bisa bekerja saat ini. Jadi dulu saya juga di HMD juga di sini, HMD akuntansi, kemudian ASLEB juga sama seperti teman-teman. Dulu saya HMD juniornya Mbak Wulan. Ya jadi kalau sudah merasakan di organisasi itu kan jadi lebih mengenal banyak orang, terus ketemu berbagai macam orang. Kemudian kalau di ASLEB juga ketemu banyak orang, mungkin juga ketemu narasumber-narasumber yang lain gitu kan ya. Nah itu kan jadi melatih kita untuk komunikasi yang baik itu seperti apa, itu juga nanti pastinya sangat berperan untuk masuk di dunia kerja. Jadi kalau disimpulin nggak cuma sekedar sertifikasi aja yang kita butuhkan, tapi juga cara kita berkomunikasi dan bernegosiasi dengan orang lain itu yang sangat penting juga. Iya, betul. Mungkin dari Firna masih ada pertanyaan lagi? Udah. Oke, kalau selanjutnya ini, kalau kakak ini mau balik ke masa kuliah nih, hal apa yang pengen kakak lakukan atau kakak persiapkan lebih matang lagi sebelum masuk ke dunia kerja?
Oke. Ya, baik, kalau dari saya mungkin ya, karena sekarang sudah merasakan di dunia kerja, jadi pesan-pesan untuk adik-adik yang mungkin sekarang masih menempuh perkuliahan menjadi mahasiswa, itu teman-teman bisa lebih aktif lagi cari info magang, atau biasanya kan ada yang waktu liburan itu juga dimanfaatkan untuk magang gitu ya, magang mandiri biasanya. Nah, karena di dunia kerja itu bukan cuma teori aja gitu ya yang dibutuhkan, tetapi juga praktiknya. Nah, apalagi kalau mahasiswa itu sudah mengerti teori dan juga praktiknya, itu juga sangat mendukung gitu kan. Nah, apalagi kalau sekarang itu kan sudah zamannya digital gitu ya. Nah, kalau di digitalisasi ini juga memerlukan calon-calon akuntan itu juga harus mengerti teknologi yang dilakukan di dalam pekerjaan. Contohnya kayak harus mengerti Excel, itu jadi selama mahasiswa mungkin bisa dilatih untuk belajar rumus-rumus Excel, itu juga bisa. Kemudian kalau misalkan ingin jadi akuntan itu biasanya bisa latihan software Accurate gitu. Nah, ada lagi juga mungkin biasanya nih kalau teman-teman akuntansi itu sukanya cita-citanya pengen jadi auditor. Ya. Kalau auditor itu juga ada aplikasi namanya Auten, itu juga membantu teman-teman mahasiswa bisa mengerti alur-alur bagaimana cara kerja auditor gitu. Itu kalau Auten. Kemudian juga kalau sekarang mungkin teman-teman pernah dengar Cortex nggak? Iya, ada. Nah, itu kan pajak ya. Betul. Itu juga mungkin bisa dipelajari. Nah, tapi mungkin kalau sekarang teman mahasiswa masih belum bisa mempelajari Cortex karena masih belum punya NPWP ya. Iya, benar. Nah, itu. Jadi ada juga aplikasi yang namanya Cortexify. Itu juga membantu teman-teman mahasiswa untuk belajar Cortex, meskipun belum punya NPWP, itu juga bisa dipelajari di yang namanya aplikasi Cortexify gitu. Jadi intinya teman-teman mahasiswa itu selain bisa teori, itu juga mereka harus punya bekal praktiknya. Selain belajar di software-software yang mungkin menunjang untuk praktiknya tadi, juga didukung dengan magang, karena magang itu kan terjun langsung di dunia kerja gitu ya. Jadi itu harus bisa teori dan praktiknya. Mungkin dari Kak Ulan. Mungkin kalau dari saya pribadi ya, kalau ingin mengulang sebagai mahasiswa gitu ya, jadi setuju yang disampaikan oleh Kak Ria tadi. Sekarang kita eranya sudah digital, jadi semuanya ya paling tidak kita memahami semua proses akuntansi gitu ya, audit maupun pajak dan juga akuntansi yang lainnya itu secara digital juga gitu ya. Tapi tambahan yang juga tidak kalah penting dari saya gitu ya, yang harusnya waktu itu saya lakukan ketika mahasiswa itu adalah belajar bahasa Inggris. Ya. Belajar bahasa Inggris dan juga ya basic-basic Excel itu tadi yang disampaikan oleh Kak Ria itu tadi, karena memang sekarang kita itu banyak tenaga akuntan gitu ya. Tetapi kenapa kalau kita perhatikan, kalau teman-teman mungkin riset kecil-kecilan gitu ya, mostly akuntan yang ada di luar negeri itu kenapa kok mayoritas didominasi oleh orang-orang India kayak gitu ya. Mungkin CEO-nya Google orang India, kemudian perusahaan-perusahaan tertentu itu orang India kayak gitu ya. Ya karena memang selain dia kemampuannya ada gitu ya, kemudian juga basic bahasa Inggrisnya mereka juga bagus gitu ya. Walaupun di India kan juga bukan bahasa Inggris gitu ya, bahasa ibunya kayak gitu. Nah sekarang kita bisa berkiblat ke sana gitu. Itu sih mungkin kalau salah satu penyesalan saya gitu ya. Dulu belajar bahasa Inggris itu cuma buat ukabing ya. Nah, ternyata itu lebih penting kayak gitu. Nah kalau boleh ditambahkan juga ya belajar bahasa Mandarin juga gitu. Karena tidak dipungkiri ya sekarang WNA asing termasuk Cina gitu ya dan lain sebagainya itu sudah mulai masuk di Indonesia. Nah itu adalah pesaing kita yang terlihat gitu ya. Nah itu sih mungkin kalau tambahan dari saya. Ya, sangat insightful banget jawaban dari Kak Ulan sama Kak Ria. Banyak banget nih tadi yang awalnya nggak tahu jadi aku tahu gitu. Termasuk yang Cortex tadi yang bisa dibuat mahasiswa yang belum punya NPWP, terus yang tambahan untuk belajar bahasa Inggris maupun Mandarin gitu kan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apakah
kakak pernah lihat nih kesalahan umum yang sering dari mahasiswa atau fresh graduate dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Misalnya mereka ini terlalu fokus pada satu hal tapi mengabaikan hal yang lain gitu. Oke, mungkin kalau dari saya ya betul ya, itu tadi salah satunya. Mungkin kita juga terlalu, biasanya kan kalau kita baru lulus itu kan kita terlalu apa ya namanya itu bahasanya itu kita terlalu mengedepankan keinginan kita kayak gitu. Maksudnya terlalu apa sih bahasanya tuh saya lupa. Ya intinya kayak kita hanya mengejar fokus di satu titik itu aja dan kita mengabaikan titik-titik yang lain kayak gitu. Nah padahal kalau kita buka gitu ya, peluang dunia akuntansi itu sekarang cukup luas kayak gitu. Misalnya saya pokoknya kekeh mau jadi auditor kayak gitu kan. Nah oke, itu nggak apa-apa, bagus kayak gitu ya, artinya dia punya fokus yang ini. Tapi juga jangan lupa untuk coba gali hal-hal yang lain kayak gitu, lubang yang lain kayak gitu. Bahkan juga di angkatan saya dulu ada mahasiswa akuntansi gitu ya, yang sekarang itu kerjanya di kilang minyak kayak gitu. Kilang minyak dia di bagian kayak pengeboran gitu ya, kemudian pembuatan pipa-pipa minyak dan lain sebagainya kayak gitu. Secara rasional apakah dia di dunia perkuliahan mempelajari hal itu? Tidak, kayak gitu kan. Itu kan ranahnya anak teknik kayak gitu. Tapi ternyata di dunia kerja saat ini itu realitanya seperti itu kayak gitu. Jadi kalau misal yang disampaikan itu tadi terlalu fokus di satu titik sehingga ketika itu tidak tercapai kita malah jadi stres, malah kita nggak dapat apa-apa kayak gitu. Jadi kalau saran dari saya untuk mempersiapkan karir di dunia kerja itu nggak hanya ketika sudah wisuda kayak gitu ya, harusnya itu sudah jauh dari itu. Paling tidak semester 5, semester 4 itu sudah mulai prepare, cari tempat magang gitu ya, kemudian ikut pelatihan-pelatihan yang relevan kayak gitu. Karena itu tadi yang saya sampaikan, ketika berkeinginan menjadi auditor juga ya mungkin 1 banding berapa gitu ya, yang memang lulusnya langsung jadi auditor, enak kayak gitu. Tapi kan ada yang dia berproses dulu kayak gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya, mempersiapkannya itu jangan pas setelah wisuda kayak gitu ya, itu terlalu telat gitu. Jadi persiapannya itu agak jauh ke belakang. Itu sih dari Iya. Jadi tadi pertanyaannya untuk ini ya, kesalahan. Iya, yang dilakukan fresh graduate gitu. Oh iya. Iya. Kalau dari ini mungkin cerita kesalahan saya pribadi dulu waktu mahasiswa. Saya merasa dulu itu kesalahan saya kayaknya dulu waktu mahasiswa itu masih belum terlalu fokus untuk memperbanyak sertifikasi dan pelatihan-pelatihan yang relevan gitu ya. Jadi waktu fresh graduate itu juga masih saya rasa cukup kurang gitu ya untuk menunjang, kayak contohnya brevet itu juga dulu waktu mahasiswa masih belum, jadi ketika lulus itu juga masih belum memiliki sertifikat brevet. Tetapi kalau sekarang di dunia kerja kan juga harus dituntut untuk bisa gitu ya. Jadi sekarang ya masih proses, masih sekarang ongoing brevetnya gitu. Dan untuk pelatihan-pelatihan yang lainnya, jadi kalau mungkin itu kesalahan dari saya dulu, tidak selama menjadi mahasiswa tidak dicicil pelatihan-pelatihannya. Jadi itu kan selain ijazah kan juga ada sertifikat-sertifikat yang mendukung lainnya ya, karena itu juga sangat penting. Jadi harapannya nanti teman-teman yang sekarang masih mahasiswa bisa lebih diperbanyak lagi untuk sertifikat dan pelatihan-pelatihan yang relevan untuk nanti menunjang di dunia kerja gitu. Oke, baik. Jadi kami sebagai mahasiswa ini harus lebih baik menyicil lah, mumpung masih semester 5, 4 gitu kan. Oke, baik. Sekarang kalian semester berapa? Semester 4 sama ya. Mulai dicicil. Oke, Kak. Sebagai pertanyaan penutup nih, pesan apa sih yang ingin Kak Ria maupun Kak Wulan sampaikan kepada Sobat Lab nanti yang sedang untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja ataupun internship khususnya di bidang akuntansi? Oke. Dari Kak Ria dulu boleh. Boleh. Jadi untuk teman-teman ya, jangan takut untuk mencoba. Jangan kadang kan ada yang kayak
aku takut mau coba di perusahaan ini, aku takut, aku kurang yakin sama kemampuanku gitu ya. Jangan takut untuk mencoba, karena kita nggak tahu nanti kita di sana itu belum tentu dituntut harus bisa ini. Tapi ketika kita mau mencoba, kemudian kita juga di sana juga mau berkembang untuk belajar lebih baik lagi, belajar lebih meningkatkan skill-skill kita, itu justru lebih baik kita mencobanya daripada kita hanya takut dan tidak jadi mencoba gitu ya. Jadi coba aja dulu gitu. Terus nanti di sana kita bisa mengembangkan skill-skill kita. Contohnya di internship, karena dulu juga saya waktu internship takut gitu ya, tapi dicoba aja. Ternyata di sana juga sangat banyak insight-insight dan skill-skill yang didapat di dunia magang yang nantinya itu juga bisa mendukung untuk di dunia kerja gitu. Jadi jangan takut mencoba. Oke, baik. Sekarang mungkin dari Kak Wulan. Oke, kalau dari saya sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan gitu ya, kita nggak terlalu fokus di akademiknya aja, maksudnya nggak fokus di technical skillnya kita aja. Kita lebih mungkin, kalau sekarang itu kan kita lagi rame terkait isu mental health gitu ya. Nah itu sebenarnya juga menjadi hambatan gitu ya kalau kita terlalu takut seperti yang dikatakan oleh Kak Ria tadi. Takut nanti kalau di dunia kerja dimarahi sama atasan gitu ya, kemudian takut nanti kesentil sama senior dan lain sebagainya. Justru itu kalian berbahagia, artinya ada orang yang peduli gitu ya, ada orang yang peduli memberikan insight, memberikan advice kepada kalian. Seharusnya itu seperti ini kayak gitu, dan itu sangat wajar ketika kita di entry level gitu ya, masih masuk di 1 atau mungkin 2 tahun kayak gitu. Nah ketika itu kalian sudah terbiasa dan mengabaikan, maksudnya ya kita juga ini ya menutup, bukan, mungkin kita menganggapnya dunia kerja itu ada yang sebagian toksik dan lain sebagainya. Nah itu kan kita yang bisa memilah gitu ya, kita yang bisa beradaptasi kayak gitu. Nah jadi kalau misal kita hanya mengandalkan kemampuan kita akademiknya saja kayak gitu, sementara di luar sana itu sudah banyak orang yang mungkin secara akademik dia nggak oke gitu ya, tetapi dia ketika di pressure itu dia masih tetap on the track kayak gitu ya. Nah itu yang menurut saya paling penting sih kayak gitu, karena sekali lagi kalau kita cuma butuh aku nggak bisa nih, gimana ya caranya bikin laporan keuangan yang sudah tersistemasi kayak gitu. Nah itu sekarang sudah banyak caranya kayak gitu, sudah banyak AI-nya kayak gitu. Tapi lebih ke coba pikirkan gimana supaya saya ini tahan banting kayak gitu. Tahan banting supaya ya ketika kerja itu kita akhirnya tidak menjadi kutu loncat gitu ya. Ya nggak masalah sebenarnya menjadi kutu loncat, cuma ya ada aturan mainnya kayak gitu. Jadi jangan sampai baru bekerja 1 tahun atau 2 tahun kita pindah lagi. Nah itu justru di mata HR itu mungkin bisa menjadi red flag kayak gitu ya. Ini kenapa kok dia sering pindah-pindah kayak gitu. Nah, apalagi sekarang itu dunia kerja itu ketika akan merekrut calon pekerja itu melakukan background checking. Jadi di perusahaan sebelumnya itu apakah benar saudara Ria pernah bekerja di perusahaan ini, nah kemudian bagaimana track recordnya dan lain sebagainya. Jadi background checkingnya nggak hanya di perusahaan, bahkan di sosmed itu juga bisa menjadi penilaian kayak gitu. Itu sih, jadi yang perlu kita persiapkan, jangan cuma fokus di akademiknya aja. Yaitu oke, bagus ya, itu menjadi salah satu poin plus juga, tapi coba kita gali area-area yang lain. Jadi kuncinya ini juga tahan banting ya. Nah, Juga track record di media sosial pun juga sekarang ini Kak. Mungkin cukup itu saja ya pertanyaan dari kami. Nah, kami mau mengucapkan terima kasih banyak pada Kak Ria dan Kak Wulan atas cerita, pengalaman, dan tips-tipsnya, kunci-kunci kita buat masuk ke dunia kerja itu kayak gimana yang udah dibagikan kita. Mungkin ini sangat memberikan insightful ya, sangat bagus buat kita, buat persiapan kita juga. Jadi kita bisa lihat nih kalau ijazah ini juga emang penting, tapi kompetensi, pengalaman, dan sertifikasi atau kemampuan teknis yang lainnya ini juga benar-benar bisa menjadikan kita lebih
beda dari yang lain ya. Jadi nilai value, jadi value kita di dunia kerja. Oke, semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi bekal dan motivasi untuk Sobat Lab dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja nantinya, khususnya di bidang akuntansi. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.